Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah metode numerik yang beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review artikel. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aftabiul Haq dengan NIM 41421075 dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Irfan digit NIM terakhir 0. Saya sekali Jayan. Saya Novita Sari Parapat, 3 digit NIM terakhir 076. Saya Liza Mutira Naswa dengan 3 digit NIM terakhir 079. Saya Rani Anggreni dengan 3 digit NIM terakhir 081. Saya Retno Dwi Astuti dengan 3 digit NIM terakhir 001. Baik, selanjutnya akan disampaikan hasil dari diskusi kita. Yang pertama adalah identitas serta latar belakang pada saudara Lutfan, dipersilakan. Pada review artikel ini memiliki identitas yaitu judul perbandingan metode Newton-Raphson modifikasi dan metode secant modifikasi dalam penentuan akar persamaan. Nama jurnalnya yaitu Seminar Nasional Teknologi Terapan atau Ritektra 8, volume dan halaman, volume 8 dan halaman 53-63. Tahun terbit 2018, penulis Patricius Batarius, reviewer Muhammad Lutfan Hambali, Rizky Aulia Wijayanti, Aftadiul Haq, Al-Fahiz, Novita Sari Parapat, Liza Mutiara Naswa, Rani Anggreni, dan Retno Dwi Astuti pada tanggal 19 Desember 2023. Latar belakangnya adalah persoalan matematika di bidang teknik sering dijumpai persamaan-persamaan non-linear. Diselesaikan dengan mudah menggunakan teori matematika. Sering menggunakan pendekatan metode numerik dalam penyelesaiannya. Metode Newton-Raphson dan metode secant memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam perkembangan, metode Newton-Raphson dan metode secant dimodifikasi. Selanjutnya dilakukan perbandingan kinerja metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dengan metode secant yang dimodifikasi dalam mencari akar ganda sebuah fungsi linear. Selanjutnya akan dijelaskan tentang review rumusan masalah serta tujuannya yang dijelaskan oleh saudari Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: pertama, bagaimana perbandingan performa antara metode Newton-Raphson yang telah dimodifikasi dan metode secant yang telah dimodifikasi dalam menemukan akar ganda pada suatu persamaan nonlinear. 2. Seberapa efektif metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dalam menemukan akar ganda dibandingkan dengan metode secant yang dimodifikasi. 3. Bagaimana metode secant yang dimodifikasi dapat diterapkan untuk menemukan akar ganda pada persamaan nonlinear dan sejauh mana tingkat konvergensi efektifnya dibandingkan dengan metode lain seperti Newton-Raphson dan bisection. Dan tujuan penelitian ini adalah: pertama, membandingkan kinerja antara metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode secant yang dimodifikasi dalam... Tolong scroll lagi. Baik, saya ulangi. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan tingkat kinerja antara metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode secant yang dimodifikasi dalam mencari akar persamaan nonlinear yang memiliki akar ganda. Yang kedua, membandingkan efektivitas antara kinerja metode Newton-Raphson dan metode secant dengan versi modifikasi dari keduanya dalam menemukan akar ganda pada suatu fungsi persamaan nonlinear. 3. Menganalisis tingkat persamaan yang mempengaruhi jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan akar ganda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang bab subjek dan juga kerangka yang reviewnya akan dijelaskan oleh saudari Eliza. Kepadanya dipersilakan. Baik,
Kemudian untuk subjek penelitian di artikel ini adalah perbandingan kinerja metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode Secant yang dimodifikasi dalam penentuan akar ganda suatu persamaan. Untuk rangka yang digunakan yaitu membandingkan kinerja metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan juga metode Secant yang dimodifikasi dalam menentukan akar persamaan dengan derajat yang berbeda. Perbandingan ini mencakup jumlah iterasi yang diperlukan untuk menemukan akar dengan derajat persamaan yang bervariasi, serta solusi persamaan linear dengan akar ganda menggunakan kedua metode tersebut. Kemudian, studi ini juga membahas mengenai efisiensi metode dalam menemukan akar ganda dan pengaruh derajat persamaan pada jumlah iterasi yang diperlukan untuk menentukan akar ganda. Selain itu, artikel ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya mengenai efisiensi dan juga konvergensi metode Secant dalam menemukan akar persamaan linear. Kemudian diskusi yang ada pada artikel ini mencakup proses menyelesaikan persamaan linear menggunakan metode bisection, metode regula falsi, metode Newton-Raphson dan metode Secant, serta versi dimodifikasi dari metode Newton-Raphson dan juga Secant. Masalah yang pecahkan dalam contoh mencakup persamaan dengan akar ganda, kemudian hasil solusikan. Jadi secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa metode Newton-Raphson yang dimodifikasi itu lebih efektif daripada metode Secant yang dimodifikasi dalam menentukan akar ganda. Namun artikel ini juga mengakui mengenai pentingnya memilih nilai awal yang jauh dari akar saat menggunakan kedua metode tersebut sesuai dengan prinsip metode terbuka. Kemudian artikel ini juga merujuk pada Numerical Methods for Engineers oleh Capra dan Cannell yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang metode numerik untuk menyelesaikan masalah teknik. Oleh karena artikel ini melibatkan perbandingan dari kinerja metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan juga metode Secant yang dimodifikasi dalam menemukan akar ganda, membahas efisiensi dan konvergensi metode, dan juga merujuk pada penelitian sebelumnya dan literatur terkait tentang metode numerik. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai review dari metode penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah perbandingan antara metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode Secant yang dimodifikasi dalam penentuan akar persamaan non-linear yang memiliki akar ganda. Penelitian ini juga mencakup analisis tingkat kinerja kedua metode dalam menemukan akar ganda dengan derajat persamaan yang berbeda-beda. Metode-metode numerik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode bisection, metode regula falsi, metode Newton-Raphson, dan metode Secant. Penelitian ini juga mencakup analisis konvergensi, efisiensi, dan tingkat konvergensi dari metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode Secant yang dimodifikasi pula. Dalam penelitian ini, metode numerik yang digunakan telah dijelaskan dengan baik, dan penelitian ini memberikan fokus pada perbandingan kinerja metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode Secant yang dimodifikasi dalam menemukan akar ganda. Namun artikel ini tidak memberikan informasi penelitian sebelumnya, sehingga untuk memberikan konteks yang lebih luas pada penggunaan metode penelitian disarankan untuk menambah informasi tentang penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang serupa. Lalu untuk bab teknik analisis, mungkin bisa di-scroll ke bawah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara metode Newton-Raphson dan metode Secant yang dimodifikasi dalam mencari akar ganda suatu persamaan non-linear. Penelitian ini juga membandingkan jumlah iterasi yang dibutuhkan dalam menggunakan akar dalam menemukan akar dengan derajat persamaan yang berbeda-beda. Metode Newton-Raphson menggunakan turunan fungsi dalam mencari akar persamaan linear, sementara metode Secant merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson dalam menangani kesulitan mencari turunan sebuah fungsi. Lalu beranjak kepada bab hasil penelitian dan juga kesimpulan. Hasilnya akan disampaikan oleh saudari Rani. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini sangat mendalam dan terperinci. Penelitian ini mencakup perbandingan metode Newton-Raphson
yang dimodifikasi dan metode secant yang dimodifikasi dalam mencari akar ganda dan tunggal dari persamaan nonlinier. Pembahasan dimulai dengan tinjauan pustaka yang mencakup beberapa metode pencarian akar persamaan nonlinier seperti metode secant, metode Newton-Raphson, dan metode bisection. Selain itu, pembahasan juga menyangkut penyelesaian persamaan linier dengan metode bisection, metode regular-Falsi, metode Newton-Raphson, dan metode secant, serta penyelesaian metode Newton-Raphson yang dimodifikasi. Bisa scroll ke atas. Dan metode secant yang dimodifikasi. Pembahasan juga mencakup perbandingan kinerja metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode secant yang dimodifikasi dalam mencari akar ganda sebuah fungsi linier. Selain itu, pembahasan juga mencakup penjelasan tentang metode Newton-Raphson dan metode secant sebagai metode terbuka dalam mencari akar persamaan nonlinier, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Selain itu, pembahasan juga mencakup hasil penyelesaian persamaan nonlinier menggunakan metode Newton-Raphson dan metode secant, serta kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut. Pembahasan yang mendalam ini didukung oleh referensi yang relevan dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perbandingan kedua metode dalam mencari akar ganda dan tunggal dalam persamaan nonlinier. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kesimpulan dan juga saran yang akan disampaikan oleh Saudari Retno. Padanya saya persilakan. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson yang dimodifikasi lebih efektif dalam menemukan akar ganda dari persamaan nonlinier dibandingkan dengan metode secant yang dimodifikasi. Meskipun kedua metode efektif dalam menemukan akar ganda, namun metode Newton-Raphson lebih unggul dalam hal efektivitas. Selain itu, pemilihan nilai awal yang juga mempengaruhi jumlah iterasi dalam kedua metode. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa referensi dan hasil pencarian akar ganda menggunakan kedua metode. Dengan demikian, kesimpulan ini memberi gambaran yang jelas tentang keunggulan metode Newton-Raphson dalam menemukan akar ganda dari persamaan nonlinier. Selanjutnya, untuk saran dari studi literatur yang telah kami lakukan terkait penelitian ini, yang pertama, lebih mempertimbangkan penggunaan metode lain seperti metode regular-Falsi atau metode bisection dalam mencari akar ganda suatu persamaan linear. Dan yang kedua, dapat mempertimbangkan pengaruh dari variasi nilai awal terhadap jumlah iterasi dalam metode Newton-Raphson yang dimodifikasi untuk akar ganda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah bab terkait kelebihan serta kekurangan dari artikel tersebut. Kepada Novita Sari, dipersilakan. Baik, terima kasih. Adapun yang menjadi pandangan kami mengenai kekurangan dari penelitian ini, yaitu diantaranya yang pertama, terdapat beberapa bagian teks atau kalimat yang diulang tanpa memberikan informasi tambahan yang signifikan. Yang kedua, tidak memberikan informasi tentang penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang yang sama sehingga kurang memberikan konteks yang memadai. Yang ketiga, artikel tersebut tidak memberikan detail persamaan yang digunakan, seperti nilai awal yang dipilih atau kriteria konvergensi yang digunakan dalam perbandingan metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode secant yang dimodifikasi. Yang keempat, dalam artikel menyatakan bahwa kedua metode sulit menemukan akar ganda dan divergen dari akar sebenarnya, tetapi tidak memberikan alasan atau penjelasan yang memadai tentang penyebab kesulitan tersebut. Yang kelima, kesimpulan yang ditarik tidak cukup jelas dan kuat. Kemudian untuk kelebihan, yang pertama penelitian ini membandingkan metode Newton-Raphson yang dimodifikasi dan metode secant yang dimodifikasi dalam mencari akar ganda, yang dimana hal tersebut memberikan wawasan tentang efektivitas dari keduanya. Yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa metode Newton-Raphson yang dimodifikasi lebih efektif daripada metode secant yang dimodifikasi dalam mencari akar ganda.
memberikan informasi berharga tentang kinerja relatif dari kedua metode tersebut. Yang ketiga, penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana derajat persamaan mempengaruhi jumlah iterasi dalam menentukan akar ganda, memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja metode. Yang keempat, tabel hasil pencarian akar ganda menggunakan metode Newton-Raphson dan metode Secant memberikan gambaran konkret tentang kesulitan dalam menemukan akar ganda dan divergensi dari akar sebenarnya, yang dapat menjadi dasar untuk modifikasi penelitian lebih lanjut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari bab kelebihan serta kekurangan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.